Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiah Dianatasari, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 5. Dalam video ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menentukan persamaan model regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Contoh data, di sini diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit dalam miliar selama tahun 2015. Nah, yang pertama yaitu kita harus menentukan mana peubah X dan mana peubah Y. Di sini terdapat iklan dan profit, di mana iklan yang dapat mempengaruhi profit. Jadi, iklan sebagai peubah X dan profit sebagai peubah Y. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama yaitu persamaan model regresi dan maknanya. Untuk menentukan persamaan model regresi, kita harus menginput data iklan dan profit ini ke dalam aplikasi SPSS. Kita copy dulu datanya. Maka tampilannya akan seperti ini pada data view. Nah, untuk mengubah namanya, kita ke variable view. Di sini kita ganti Y, kita ganti X. Dan di bawah kita ganti Y. Maka dia akan berubah di sebelah kiri sebagai X, peubah X, dan sebelah kanan sebagai peubah Y. Kemudian label bisa kita isi di sini iklan dan profit. Seperti ini. Kemudian untuk menentukan persamaan model regresi linier, langsung saja ke menu Analyze, Regression, lalu Linear. Di sini peubah X kita masukkan ke dalam kolom independen atau peubah bebas. Kemudian peubah Y kita masukkan ke dalam kolom dependen atau tak bebas. Kemudian statistik. Ini kita model fit untuk mengeluarkan persamaan model regresi linier sederhana. Kemudian kita juga akan menampilkan nilai R square, continue, lalu OK. Nah, inilah hasil dari perhitungan SPSS, di mana letak persamaan regresi linier sederhana itu ada pada tabel terakhir, yaitu pada tabel koefisien. Jadi inilah tampilan dari hasil perhitungan SPSS. Nah, untuk menginterpretasikannya bisa kita copy agar lebih mudah ke dalam sini. Ini adalah tampilannya. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Jadi bisa dilihat dari koefisien, nilai koefisiennya. Di sini terdapat nilai konstan dan nilai iklan. Di mana di persamaan, langsung saja kita masukkan ke persamaan regresi, model regresi linier, yaitu Y duga sama dengan B0, B0-nya adalah 381,95 ditambah B1 yaitu 5,389, kita bulatkan menjadi 5,39 XI. Jadi inilah persamaan model regresi linier sederhana. Apa maknanya? Jadi pada saat biaya iklan 0 miliar,
maka profit yang diperoleh adalah 381,95 miliar. Kemudian bila biaya iklan bertambah 1 miliar, maka profit akan bertambah sebesar 5,39 miliar. Dan sebaliknya, bila biaya iklan berkurang 1 miliar, maka profit akan berkurang sebesar 5,39 miliar. Jadi dapat dilihat di sini nilai B1-nya yaitu positif. Kemudian kedua nilai ini untuk apa? Bisa kita gunakan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang kedua yaitu apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan? Jadi apakah iklan ini berpengaruh pada profit perusahaan? Langsung saja ke sini. Di sini dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi T dan sisi sigma. Sisi T, kemudahan kita dalam menggunakan aplikasi SPSS ini, kita dapat langsung melihat dari nilai signifikannya. Sedangkan jika kita menggunakan perhitungan manual, kita hanya dapat sampai menghitung T hitungnya saja, dimana ketika terdapat nilai T hitung, maka kita harus membandingkan dengan nilai T-tabel. Jadi kita cari dulu nilai T-tabelnya, kemudian baru bisa kita buat kesimpulannya. Jadi di sini nilai T-tabel adalah 2,306. Sedangkan nilai T hitung 8,646. Jadi karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel, maka tolak H0, yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Kemudian untuk nilai signifikannya bisa kita lihat di sini hipotesisnya seperti ini. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika signifikan lebih kecil 0,05. Karena di sini nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka tolak H0 yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, akan semakin besar pula profit yang diperoleh. Di sini kita melihat dari dua sisi juga. Yang pertama yaitu T hitung dan yang kedua yaitu nilai signifikan. Untuk T hitungnya, kita harus membandingkan dengan T-tabel, di mana T-tabel di sini nilainya yaitu 1,860. Kriterianya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Di sini dapat dilihat T hitung lebih besar daripada T-tabel. Jadi karena T hitungnya lebih besar dari T-tabel, maka tolak H0 yang artinya semakin besar iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Kemudian untuk nilai signifikan, uji hipotesis seperti ini, B1 lebih besar dari 0. Nah, kriteria pengujiannya tolak H0 jika nilai signifikan lebih kecil 0,05. Dapat dilihat di sini nilai signifikannya. Karena nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka tolak H0 yang artinya iklan berpengaruh positif pada profit perusahaan, yaitu semakin besar biaya yang dikeluarkan, akan semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula profit yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir, berapa nilai dari koefisien determinasi. Dapat kita lihat dari model Sumari yang di sini.
model sumarinya. Kita kopikan ke sini. Jadi nilai R square-nya adalah 0,903. Nilai koefisien determinasinya 0,093. Artinya adalah sebesar 90,3%. Ini nilai 0,903 ini dikali 100%, jadi dia menjadi 90,3%. Jadi sebesar 90,3% profit dipengaruhi oleh biaya iklan, atau biaya iklan dapat mempengaruhi profit sebesar 90,3%, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi cukup bagus karena biaya iklan ini mempengaruhi profit sebesar 90,3%, dan selebihnya di faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.